أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah dimatikannya kita malam tadi, dan itu sudah berlaku sepanjang usia kita masing-masing. Saya sampai pagi ini sudah 71 tahun 22 hari dihidupkan siang, dimatikan malam. Karena kita yakin bahwa kehidupan kita ini untuk beribadah, maka bangun tidur kita ke kamar mandi, taharah, berudu, setelah itu kita salat sunat. Dan kemudian begitu azan berkumandang, melangkah ke kinan suo, melenggang tanganan kida, dari bukit kitolah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dakeklah datang, dan kita telah selesai pula mendirikan salat subuh berjamaah. Kita lengkapi dengan zikir, tahlil dan doa. Semoga dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah dari tubuh kita, seperti keluarnya nanti darah dari leher binatang korban ketika disembelih. Untuk itu Bapak Ibu yang ikut berkorban, datanglah ke penyembelihan hewan. Ketika darah itu mengalir, ya Allah, saya manusia biasa, saya tidak nabi, saya tidak orang pilihan seperti Rasul, maka dosa saya banyak. Ya Allah, ampunkanlah saya, gugurkan dosa saya seperti darah sapi yang mengalir ini. Amin. Tapi sebelum sapi itu didabieh, ambo anjurkan apa babi siak ke telingonya. Anang ke kami bisian Ustaz, Allah babi niang. Tanya enggak? Ya kan? Mungkin kalau pandai dia bicara, alun lepak. 5 tahun umur ambo baru. Coba bayangkan. Baru 5 tahun sudah kena sembelih. Ikonalah 70 tahun kok alunnya didabi orang lain. Alhamdulillah, itulah bedanya awak jo sapi. Tapi kadang-kadang sapi itu Pak bisa lo cadik dari awak walaupun nyo ndak pernah berbaju. Sudah Bapak mendengar kisahnya? Biarlah mbok cerita pagi kok. Sebelum ada mesin bajak, orang ke membajak jo sapi, ku ndak jo kabau. Membajak sawah, iya kan? Setelah sapi itu dipasangi pagi-pagi, kemudian entah berapa piring sawah yang telah selesai, sawah bapetak dinan data, gurun balenon dinan lerang, anyo bajak. Pas zuhur, orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung sapi gondak membajak le, nyot tagak Pak. Bang kau tagaang kecil orang di belakang. Ndak terengah orang zanje. Kasalat waang aden di malo salat aden sapi macam. Waang orang kan. Salat waang dulu pai baudu sudah tu ambo bisa lo memakan rumpui, istirahat lo ambo sebentar. Sudah hang salat wiko tu minum kopi, membajak lo awak balik melaki waktu asar. Ibu-ibu apa-apa yang datang ini sehat semua anak. Anan dikecean sapi tadi katuannya, salah sapi itu atau mana? Kalau ada namanya lahan tu tidak sehat badan tu.
Ya kan? Benar kan? Pihak kecil orang ko sawah seketek lagi dibacanya taruh salat. Ada ndak lo salat dah. Alai sama orang ada nama. Ini bapak. Masih ada ndak orang Islam yang tidak salat? Ini bapak-bapak. Sama jo. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita berselawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan sampai salam kita ke Madinah Al-Munawwarah di tempat Nabi dimakamkan beberapa tahun yang lalu. Karena jasad Nabi itu seperti kita tidur saja, tidak akan pernah membusuk. Kaum muslimin, mudah-mudahan dengan salawat dan ucapan selamat yang kita baca dari mulut kita masing-masing, Allah berkenan mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam surga nantinya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, kita mengulang sejarah pagi ini. Sejarah yang akurat, sejarah yang tidak ditambah dan sejarah yang tidak dikurangi dan tidak diubah-ubah, yaitunya sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sejarah siapa yang akan kita ulang? Diradang-radang bak masuk dikira-kira kabanda tetanggu ikan sigulamo. Dibilang-bilang dia tok, dicurai-curai di papah, dibangkit tambonan lamu. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi Rasul ini Pak, beragam musibah, cobaan yang ditimpakan kepadanya. Jadi orang kalau akan menjadi orang besar dan seperti pohon besar, itu angin yang akan menimpa. Kalau jadi rumput kecil, itu acok tapi jak. Itulah. Besar pun ditimpa angin. Inilah kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya, kapan hidup kita ini benar-benar tenang dan benar-benar tentram, benar-benar menikmati hidup? Kalau Allah nanti mentakdirkan kita memasuki sorga. Begitu kita dalam sorga, itulah kehidupan yang tenang. Selama di dunia ini tidak, Pak. Kenapa? Banyak saja cobaan. Kalau di kampung kini orang baladang lado, Pak. Sebalun lado tu ditanam di bali lo plastik lo. Ditutui petak lado tu jo plastik. Masuk ketek-ketek dulu lu nado. Jadi lado dan serupa itu ambo tanya, untuk apa plastik kau Pak? Awak ndak basiang lah je. Ndak tumbuh rumput do plastik tu Ange anan ke tungguannya tu saja diberasihan. Namun bapak-bapak, namanya rumput ndak ditanam, kalau ndak diberasihan, lebih capek gadangnya daripada lado nan ditanam. Di dalam hidup ini kaum muslimin, kejahatan cepat subur di tengah-tengah kesalehan. Benar tak? Ini bapak-bapak ibu. Jadi Nabi itu dulu untuk calon jadi Rasul itu, ketika bayi saja sudah dapat cobaan. Apa cobaan untuk Nabi Musa itu? Raja yang berkuasa ketika itu Fir'aun. Ya kan? Nama kecilnya Ramses. Nama kecilnya Me'etta, gelarnya Ramses. Fir'aun itu adalah dinastinya. Itu lama sekali berkuasa. Jadi yang bertemu dengan Nabi Musa, Fir'aunnya bernama Me'etta. Malah Fir'aun yang sebelum itu ada yang perempuan.
Para jemaah, Fir'aun yang akan bertemu dengan Nabi Musa ini malah menjadi ayah angkat Nabi Musa. Itu membuat peraturan seluruh anak laki-laki harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan hidup. Itu hanya karena khawatir takwil mimpi yang ditakwilkan oleh tukang sihir. Jadi kita umat Islam ini Pak, kalau ada orang sekarang ini yang bisa takwilkan mimpi, itu tukang sihir tak Pak. Tapi kalau Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu mujizatnya. Ya kan? Orang kita kan banyak pula yang menakwilkan mimpi. Ambo mimpi malam Pak, mimpi ya. Mimpi digigit ular atau kau ini macam. Kau laki macam. Ambo mimpi Pak, mimpi ya, mimpi garaman tangga atau kematian. Ambo mimpi Pak, mimpi ya, mimpi mencakau lauk ikan atau tandok di kadang macam. Jadi kan? Ini tidak benar ini. Jadi mimpi Fir'aun ini ditakwilkan oleh tukang sihir. Bapak-bapak yang terhormat, akan datang seorang anak laki-laki nanti akan menghancurkan Fir'aun. Ternyata itu tidak benar Pak. Yang menghancurkan Fir'aun itu bukan Nabi Musa, tetapi Allah. Jadi kalau ada raja-raja zalim Pak, kita berdoa saja. Jangan demo. Demo mereka punya aparat Pak, tidak kata lawan. Ya kan? Apalagi mau ya paga, atulah tibo apa ya kancang tu ke muka, rabun matu ni. Ya kan? Maka kita berdoa kepada Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ketika Nabi Musa ini akan lahir, ibunya sudah cemas. Nyo ingin anak laki-laki, dan anaknya itu pasti laki-laki karena dia calon rasul. Orang padusi selama kau ndak ada percaya Allah untuk jadi rasul. Sebab itu padusi kau ni madu dua mangicek, iya kan? Pai ke kelapau alamo mota sendan tu melekik pulang. Sama je kucing minta api. Ya kan? Apabila kaji ke disampaikan. Jadi makanya Allah tidak percaya perempuan jadi rasul. Jadi anggota DPR silakan. Jadi camat silakan. Jadi lurah silakan. Tapi jadi rasul ibu-ibu jangan bercita-cita. Sedangkan kami saja tidak bisa lagi. Kenapa? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kaum muslimin, dia sudah mempunyai anak perempuan, itu sudah remaja putri. Dia ingin anak laki-laki, tapi dia takut karena dia sudah dicatat bahwa dia sedang hamil. Jadi orang tinggal memeriksa nanti ke rumah lagi, dihitung berapa bulan hamilnya ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu sudah tiba saat melahirkan, namun Allah, karena Allah yang berkuasa, jadi kita ini harus yakin yang benar-benar berkuasa itu Allah. Jadi kalau ada orang-orang zalim, itu akan dihancurkan oleh Allah. Berapapun besar kekuasaannya selama dia berkuasa itu. Tapi ketika dia lahir itu dilupakan oleh Allah Pak. Pihak istana Fir'aun ini sampai kepada anak buahnya yang paling rendah pangkatnya. Tak takana dia di rumah itu nomor sekitu, RT itu, RW itu ada orang hamil. Tak ingat dia. Sehingga Nabi Musa itu selamat ketika lahir sampai berumur 9 bulan. Ya kan? Beliau akan memasuki usia yang ke-10 bulan. Baru takana dek Fir'aun. Lupa saya ada rumah orang sinan RT itu. Ibu itu hamil dulu. Mungkin sudah melahirkan. Cek ke sana aja. Kalau laki-laki langsung bunuh.
Bapak-bapak, tibalah ilham kepada ibu Nabi Musa. Wahai hambaku ibu Nabi Musa, itu terasa ilham ke dalam hati ini. Masukkan anakmu ke dalam peti ini, kalau engkau khawatir, anyutkan ke sungai. Kalau ibu-ibu ada ilham seperti itu, Bu, anyuian anak ibu ke sungai Siak, jalan mu. Tapi ada orang tak disuruh, Bu. Baitul Lahi anaknya masuk ke plastik hitam, anyuin ke sungai. Karena anak itu kaum muslimin dapatnya tidak beres. Iya kan? Dia nyutkan. Dengan berat hati dia nyutkanlah anak tadi. Ya Allah, peliharalah anak saya. Nan biasa menurut hukum malam, kalau anyut dia dulu kamu apainya? Kaili atau kamu aro. Ya kan? Tapi kali ini sebesar itu air sungai Nil derasnya mengalir, tapi tidak mampu air itu menganyutkan sampai ke laut. Ya kan? Dia lari ke tepi. Akhirnya tiba di tepian yang istana Fir'aun berdiri di sana. Ditakdirkan Allah, kadarullah, istri Fir'aun ini sedang di tepian itu. Nampak dia nyopeti kok. Nyelo ke tepi, nyoboka tutupnya. Alhamdulillah, istri Fir'aun ini kan ibu Aisyah. Dia taat beragama. Ya kan? Ini lo cobaan untuk perempuan saleh. Suaminya kafir, malah mengatakan dirinya tuh Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Begitu kesombongan Fir'aun itu, Pak. Kepada rakyat Mesir itu, yang Tuhan itu saya aja. Bukan Tuhan Musa aja. Tapi istrinya saleh dan cantik lagi. Sehingga salehnya istri Fir'aun itu, Pak, doanya dimakbulkan oleh Allah, dibuatkan rumah terindah dalam surga. Jadi kalau bapak ibu nanti masuk surga, terlihat rumah yang paling indah untuk perempuan saleh, itu rumah istri Fir'aun. Suaminya kafir tapi dia layani bapak ibu lahir batin. Tidak pernah disia-siakannya suaminya. Iya kan? Begitu istri Fir'aun itu. Kalau nyoka memasak, Bu, nyoba tanya ke suaminya kok. Dafir. Samba nang kelama kini dafir. Fir'aun artinya tidak Firdaus. Kan? Ke masjid kita ini Firdaus. Masjid Firdaus Indak Batiang. Alamannya lawe sangat rancak dipandang mata. Kok tetap kita ingin mendapat kasih sayang, tetaplah kita beramal bersama-sama. Kasih sayang dari siapa? Kasih sayang dari Allah. Itu istri Fir'aun itu. Jadi dapat anak gembira, nyolari ke rumah. Dafir, kita dapat anak di batang ayat. Kata Fir'aun, buka serawanya. Ya kan? Dibuka serawa bayi kok laki-laki harus dibunuh ke Fir'aun. Dafir. Kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manih pemenan ayah jubundonyo, ubek jari palareda mam sidingin tanpa di kapalo, kaganti badan diri kalau awak latuo. Kok dapat anak laki-laki pembangkit batang terandam papuih malu di kanyang penyawek kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Awak indak baranak selama kola Dafir. Kita pelihara anak kok. Itu saya artinya mencelakai diri saya, kata Fir'aun. Entah seberapa anak orang yang laki-laki yang telah saya bunuh, sekarang kamu minta anak ini dipelihara. Saya tidak mau. Nyawa ambil padang sekali di Fir'aun. Mencalik suami ambil padang tu, kalau you kau dah bunuh aja, dia udah rajo, tidak bisa mau membantah. Cara nombor kini cip ini. Mandanga kacara itu, Pak, itulah kelemahan Fir'aun. Indak lututnya saya nak meretik dojo jangguiknya gua. Mengacara nak diminta dia tidak sampai ke sinan dia udah ada.
Sabok istrinya tu ndak ada orang serancak tu di Pekanbaru kan. Ya kan? Iyo banaran rancak. Anda jadi dibunuh anak tu Pak. Begitu Allah menolong Pak. Jadi yang berkuasa siapa sebenarnya? Allah, bukan manusia. Ya kan? Ada secaranya di Allah. Jadi rajo kalau lah takwi di bini Pak atau lah mek kesanzarot. Nah, manga rajo awak sebagai suami saya takwi di bini asansaro Pak. Basansaro nak terjalik orang gaek, nak terjalik dun sana. Awak lah jadi orang Semando masuk luka. Ni kan sama je balui nak bisa keluar lah. Jangan takwi di bini nak. Sakak-kakak aku takwi di bini. Sagan iyo karena nyo mitra idui awak. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Istri itu yang membantu kita. Kalau kita bersanding ketika kita dulu beralik kan sebelah kita awak dua-duanya. Anak daru jo mara pulai bak talam jo tudong saji bak kapuran jo saoknyo siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya ciek bulan ciek matahari samo bacayo keduanya. Sampai bagaimanapun hidup kita istri setia kepada kita. Nak jadi Nabi Musa kau dibunuh. Cuma nyo menangis saya. Mengapa? Bangku menangis juga bu. Teragak menyusu. Siapa nak menyusuan? Ibu Aisyah tu ndak beranak, tu ndak berayi susunya dah. Nan barayi saruh ko susunya unto Pak. Ya kan? Itu unto mandu asabatino biar beranak, biar ndak beranak, biar hamil, biar ndak hamil tu tetap barayi susunya unto tu. Makanya ditakdirkan kendaraan Nabi itu oleh Allah. Di kalau Nabi haus lapar di jalan nya tinggal memarah gitu. Ya kan? Ini nyoisuan di orang Yahudi Pak. Baso untuk menyebar virus Ebola. Jangan pergi ke Makkah tu. Binatang untuk tu bawa yoj. Jangan cemas kita Pak. Dalam Quran untuk tu binatang istimewa. Kadi dah biasa tidak perlu dijarik dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Apa kok kadi dah biasa dijarik je dulu kau mah. Kau hendak lari. Iya kan? Itu untuk. Air susunya baraya taruh sepanjang masuk ada. Bapak-bapak layak ada rumput subur di Makkah. Apa untuk tu gapuk badan. Kaum muslimin air ludahnya bisa menghancurkan benda keras. Asalnya makan di untuk tu hancur benda keras itu batu, pasir. Kalau ada rumput rencananya makan kena batu saya. Dewa selain dari nasi je makanan lain dapat tak bisa makan kasih apa. Atunto tu. Iya kan? Dan kalau dia minum agak 2 jam itu bisa bertahan air di perutnya selama 4 bulan. Bama kau nyebut untuk tu di Allah sinan serupa itu. Dahulu semasa Nabi belum ada penyulingan air laut. Jadi air sangat susah di padang pasir. Itu kau tahankan air di perut untuk tu di Allah. Allahu Akbar. Adibuiklah pengumuman di tepi jalan. Siana namuh menyusu anak rajo datanglah ke istana. 3 fasilitas disediakan. Pertama digaji bara cukui. Kedua tinggal di istana selama menyusui. Nang ketiga PBB tidak membayar. Rupalah doa PBB saja dulu. Pak Lurah kalau dia pergi kata sambutan mengaji gua itu je nanya sampai pagi petang malam siang. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Sabanya orang nan datang ke sinan dia ingin mendapatkan fasilitas yang disediakan kerajaan. Tentu orang-orang beranak ketek memeraya susunya. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Ya orang-orang tu.
kakaknya yang perempuan hadir di sana itu, nyoba lari pulang. Tiba di rumah mak, adik di sana mak, pindah dibunuh di Fir'aun. Kini malah Fir'aun menyuruh si anak Muhammad menyusun adik awak tu, itu dia ge 3 fasilitas. Pajak nak membayar, gaji dia ge bara cukup, tinggal di sana. Mak, pahilah mak. Pahilah induk Fir'aun ke sana. Di pintu saya maknya berupa lalu itu cik Nabi Musa. Ibunya lah yang menyusukan dia. Coba bayangkan kekayaan Allah kepada orang yang sabar memelihara orang akan jadi rasul. Ya kan? Ibu Nabi Musa tadi anak dibalik dari Allah tu di dunia baru tu. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo na menyusuan nya dapat gaji. Tinggal di sana PBB ndak membayar. Jadi kalau dapat musibah awak sabar salah Pak. Akan diganti oleh Allah dengan bentuk lain yang kita anggap rugi kita kena itu. Akan diganti oleh Allah. Ya kan? Nah, inilah yang diterima. Akhirnya Nabi Musa itu para jemaah bertambah juga besarnya. Inyo bau umur 1,5 tahun kawaraja tagak. Janggui Fir'aun tu kan panjang. Hanya bawa pacik jo janggui tu beraja tagak. Sebab dulu kan ada gerobak-gerobak serupa gini itu dibuat orang lah. Ya kan? Tak cabui janggui tu berdarah. Iyo dia membunuh aja anak ko keluar lo pisau ni. Istrinya senan, dah, udah rajo, pi kadang-kadang udah sama anak-anak. Lagi kabaraka yang cik udah 1,5 tahun kau udah bunuh aja. Cuma ambil api jo kue dah. Nama mana yang ambil begonya? Dia ambil api jo kue. Bayi kau sukunya mencalik nansi rah. Apinya ambil. Nyoba kau munculnya tapaki. Atau mengko Nabi Musa tu cadel ngecek Pak. Lidahnya pernah terbang. Anak bodoh bawa kelakang kecik Fir'aun. Napi dan makan kue dia lagi api makan. Anak bodoh macam. Sejak tu Fir'aun menganggap Nabi Musa anak bodoh. Lagadang sampainya bujang-bujang ketik. Segala patuan di istana tu Pak nyoruntuh itu. Nyimban orang Pak Musa mengamuk Pak nyoruntui pagar-pagar Pak. Pagar-pagar sana tu dari patuang. Biasalah pejatuh anak bodoh kau dibuat leceh. Berang ada gunanya. Suatu kali berkelahilah suku kemenakan, ya kan namanya tu. Siapa sukunya Fir'aun? Pemilihlah berkelahi dengan keturunan Bani Israel. Bani Israel ini adalah Nabi Kudus anak Nabi Musa, keturunan Israel ini. Maka kepayahanlah Bani Israel ini. Nabi Musa paga kampung, calik kampung, paga kampung, sayang nagari, paga nagari. Tapi nyo ndak mampu nyelarai. Jangan bercakap yo. Beko mati ko beko. Karena yang satu merasa di atas angin, dia family dekat raja, Nabi Musa ko nyo dongkak. Kira Nabi Musa santiang silik lintau Pak. Ya kan, bayi tu kaki ketibo tu nyok kepon tu. Tibo kaki ko melapu angin tu kan. Nyok orang emosi namanya, nyok ulang lama dongkak le. Iya, ya kan? Nyok kepoh lo di Nabi Musa. Nah sampai 2 kali 3 kali berpantun Nabi Musa kan. Pantunnya bahasa Arab nak dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Lama lah rontong rang pitalah dibuai orang malam mari lah panik dagang dek baralah kini membalik nyolai je. Ya kan nyodongkak balik. Nyodongkak ada orang tu nyopa gunung tanagonya nan tabuang tu dek Nabi Musa nyotaga lututnya. Tiba lutut Nabi Musa ko di bawah pusik wah. Di bawah sudu-sudu hati. Tabulali encik matonya. Mati. Melihat itu Nabi Musa pucat. Apa katanya? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Tuhanku, saya sudah menganiaya diriku.
Engkau tahu ya Allah, saya tidak bersalah. Dan saya tidak sengaja membunuh, tapi kena lutut saya dia meninggal. Ya Allah, ampunkan saya. Jadi jawab dia Allah sekali, faghafara lahu, maka Allah mengampunkan baginya, innahu huwal ghafurur. Sabanta tu buruk bunyi pecah berito sampai ke istana. Tuanku, alunyu percaya tuanku le Musa ko kecik tuanku anak bodoh. Kok kau menakan tuanku banana lari putaliangnya aja. Lah jadi mai. Dicari ada Fir'aun kiranya yo. Ya kan? Disuruhlah petugas-petugas menangkap Musa ini. Ternyata ada orang yang sayang kepada Nabi Musa ini. Apa kata laki-laki itu? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, aku datang kepadamu dari kota menyampaikan kabar berita buruk. Raja memerintahkan untuk menangkapmu, akan langsung dibunuh. Fakhruj, keluarlah dari sini. Inilah kaminan nasihin, saya memberi nasihat kepadamu. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Qasas. Kau tidak sama je cerindo cindo mato kau apa? Cuma kayak menandin. Itu tidak tentu kebenaran ceritanya dah. Nyobuek saya di kulit buku cerita tu jaleh, tidak jaleh benar cerita tu. Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo bertanah liek, kaba orang nanambo kabakan, mato ambo ndak meliek. Itulah bentuk-bentuk cerita karangan manusia. Ini ndak. Ya kan? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 21. Ya kan? Larilah Nabi Musa kuyo kari tangko ambo pak iyo. Sambil lari itu nyoman doa pak, ya kan? Jadi awak kalau dalam ketakutan, ya kan? Jangan mak limbau, ya kan? Tak bisa mak menolong awak saat itu. Tapi apa? Berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa itu? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Lindungilah aku ya Allah, peliharalah aku ya Allah dari kaum yang zalim. Larinya tarui. Rupa jauhnya lari pak. Dari Mesir ke Madian. Tapi karena dia anak muda, tubuhnya kekar. Nabi Musa itu bulunya panjang-panjang pak, kasar. Ya kan, ototnya sama dengan Sylvester Stallone. Ya kan, dan Arnold Schwarzenegger. Badannya kekar. Kaum muslimin, dek kancang larinya ndak tersusul di orang mengajar, tibolah dinyo di negeri Madian. Negeri Madian ala tibo senan parui ko sangat lapar, awak jadi buron. Nampak dinyo orang berkerumun dakek semua. Ternyata orang rebutan ngambil air. Tutup sumur itu ndak sempurna terbuka. Jadi tidak bisa ember sama masuk ke dalam. Ada dua anak gadis, ya kan? Sudah berjam-jam dia menunggu, belum dapat juga giliran. Nabi Musa prihatin menceliak. Nyodake gadis itu. Dia lalamu ambo menceliak adinda ndak dapat air. Bang kau ndak satu barabui. Kata anak gadis tadi. Qala ma khatbakuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami orang tua yang sangat dihormati di sini bang. Kalau kami perempuan salah cando buruk bunyi panjang barito, kalau barabui jo laki-laki baik kau jadi sebutan lidah kami. Malu ayah kami. Ini anak gadis luar biasa ini kata Nabi Musa. Di dalam hatinya saya, ya Allah, kok lah dapat bini yang bonan serupa iko lah ya Allah. Nan tinggi ya rago dirinya, ndak amu barabui-rabui je laki-laki. Hanya tolong ni Nabi Musa, nyambi itu. Kenapa dia bisa nolong? Pak,
kita kadang membuka tutup semua kau pak. Lah kami cuba sama-sama tadi anak muda ndak talok dah. Ya kan? Nyo ambil nafas dek Nabi Musa kau sama jo film bintang film sini cisi ba tu. Ya kan? Nyo angke tutup semua tu. Bergesernya. Ya kan? Ala kadang. Lah murah-murah nak pergi. Dia minuman lah kambiang. Rupa nak tu gua lokam. Hanya minum dengan kambiangnya ayah dan 2 MB tu. Ya kan? Tunjuk tolong lah dek Nabi Musa balik. Tapi anak gadis tu kaum muslimin indak lo dipagunon kesempatan di Nabi Musa bertanya do. Padahal parui lapa. Di mana hampir 10.000 siko dia kan bisa aja bertanya. Ya kan? Aku ndak ada do. Kalau Musa nang kini pak dapat menolong orang serupa itu panjang tanyanya.